HIV bukan vonis mati. Beberapa waktu lalu, rame video TikTok yang isi kontennya bilang kalau obat HIV itu cuma satu, yaitu mati. Pernyataan itu jelas sangat menyesatkan. Karena kemajuan pengobatan HIV saat ini membuat orang dengan HIV dapat mengendalikan virus sepenuhnya. Dengan meningkatnya penggunaan terapi antiretroviral dan pengenalan regimen antivirus yang lebih baik, kelangsungan hidup orang dengan HIV telah meningkat dari waktu ke waktu. Bagi kamu yang terdiagnosis positif HIV, kamu jangan khawatir. Kamu tetap bisa menjalani hidup dengan baik dan berkualitas kok. Mungkin awalnya kamu akan merasa kalau dunia telah berakhir dan kamu juga merasa dijatuhi hukuman mati. Kamu mungkin juga berpikir kalau kamu tidak layak dicintai karena memiliki HIV. Pikiran-pikiran buruk seperti itu tentu saja tidak tepat. Ingat, kamu sama berharganya dengan orang lain yang tidak memiliki HIV. Sekali lagi, kamu jangan khawatir ya. Mungkin awalnya kamu takut dan khawatir, kebingungan, depresi, dan merasa sudah tidak ada harapan. Itu perasaan yang wajar untuk seseorang yang baru pertama kali mendengar diagnosis positif HIV. Kabar baiknya adalah ada terapi yang dapat mengendalikan virus HIV di dalam tubuhmu. Terapi ini disebut dengan terapi antiretroviral. Oleh karena itu, dengan adanya terapi antiretroviral, hari ini HIV bukan lagi virus yang mematikan. Tentu saja hal ini berlaku kalau kamu disiplin mengonsumsi obat antiretroviral, sehingga membuat virus di tubuhmu menjadi tidak terdeteksi dan tidak dapat ditularkan secara seksual. Artinya, dengan disiplin mengonsumsi obat antiretroviral, kualitas hidupmu menjadi meningkat. Kamu bisa menjalani hidup seperti layaknya orang tanpa HIV. Jika kamu hidup dengan HIV, mungkin hidupmu menjadi lebih rumit. Tapi bukan artinya hidupmu berakhir. Bahkan kamu bisa lebih bahagia dan lebih sehat dari yang pernah kamu alami. Karena kamu jadi lebih peduli dengan kesehatanmu dan rutin menjalani tes kesehatan. Ini bukan berarti bahwa memiliki HIV adalah mudah. Tidak seperti itu. Ada pil yang harus diminum dengan teratur dan dokter yang harus dikunjungi secara berkala. Kadang-kadang rutinitas semacam ini sangat membosankan. Tetapi tentu saja masih dapat kamu kelola. Setelah didiagnosis positif HIV, rintangan terbesar yang mungkin kamu hadapi adalah pergi ke dokter. Pikiran untuk ke dokter pertama kalinya terasa seperti mengintimidasi. Tetapi ini adalah langkah pertama untuk mengendalikan kesehatan dan hidupmu. Percaya deh, setelah rutin mengunjungi dokter, kamu akan mulai dapat mengendalikan perasaan tidak nyaman itu. Saat kamu memutuskan untuk mulai menggunakan obat-obatan, ingatlah bahwa itu adalah komitmen. Agar benar-benar efektif, pil harus diminum setiap hari dan pada waktu yang teratur. Jika kamu melewatkan beberapa hari minum obat tidak teratur, virus akan dapat beradaptasi dan bermultiplikasi dan dokter harus merubah regimen obat yang berbeda. Jadi kamu harus berkomitmen untuk patuh mengonsumsi obat dengan teratur. Dan kamu sebaiknya jangan jadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk tidak menggunakan obat antiretroviral ya. Soalnya, pemerintah sudah memiliki program untuk penyediaan antiretroviral atau disingkat ARV. Jika kamu memutuskan ingin memberitahu statusmu, tentukan siapa yang harus diberitahu. Kamu tidak perlu memberitahu semua orang kalau belum siap, tapi setidaknya kamu punya kewajiban etis untuk mengungkapkan status HIV kamu kepada pasangan seksualmu. Bahkan jika pun menggunakan kondom dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi. Jika tidak mengungkapkan dan mereka mengetahuinya dari orang lain, mereka akan merasa dihianati. Apalagi jika kamu sudah memiliki hubungan yang serius. Memberitahu statusmu ke orang terdekatmu yang kamu percaya seperti orang tua, saudara, atau sahabat mungkin akan terasa aneh. Tetapi mereka kemungkinan besar akan menghargai kejujuranmu. Selain itu, jangan merasa tertekan untuk memberitahu teman atau keluarga sampai kamu benar-benar siap. Bisa jadi statusmu akan membuatmu menerima penolakan. Penolakan memang menyebalkan dan menyakitkan, tetapi itu akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, coba pahami, bukan kamu yang dia tolak. Dia mungkin bukan orang jahat. Dia hanya takut terhadap stigma tentang HIV. Tapi tenang aja, selalu ada jalan keluar untuk hal ini. Kamu mungkin merasa betapa menakutkan ketika merasa terisolasi saat ini. Tetapi kamu tidak sendirian. Carilah orang yang bisa diajak bicara dan cobalah untuk bergabung di komunitas pendukung sebaya. Kemudian kamu harus berkomitmen untuk tidak membiarkan dirimu menularkan virus kepada orang lain. Betapapun menghancurkannya untuk mengetahui bahwa kamu positif HIV, itu tidak berarti dibandingkan dengan rasa bersalah dan patah hati karena telah menularkannya kepada seseorang yang kamu cintai.
Memiliki HIV adalah tanggung jawab yang serius, dan kamu memiliki tugas suci untuk menjaganya dari tubuh orang yang kamu cintai. Hidup dengan HIV saat ini tidak seburuk beberapa tahun silam, karena sekarang sudah ada obat untuk mengendalikan virus. Penelitian terkini bahkan sampai pada pengembangan obat HIV suntik yang tidak menutup kemungkinan bisa menyembuhkan. Milikilah harapan bahwa ilmu pengetahuan pada akhirnya akan menemukan obat untuk mengenyahkan HIV dari tubuhmu. Dan hingga saat itu tiba, jagalah diri sendiri dan jagalah mereka yang mencintaimu. Kamu bisa membaca kisah-kisah inspiratif dari beberapa orang yang hidup dengan HIV yang menjalani hidupnya dengan sukacita dan penuh pengharapan. Kamu bisa membacanya di website Saya Berani di www.sayaberani.org. Ada banyak kisah orang yang hidup dengan HIV yang bisa memberikan inspirasi untuk membuat kamu lebih optimis menjalani hidup dengan HIV. Jadi kesimpulannya, obat HIV itu cuma satu, terapi antiretroviral. Abaikan video-video negatif yang menyudutkan dan memberi stigma terhadap orang-orang dengan HIV. Jangan biarkan pesan-pesan negatif itu mempengaruhi hidupmu. Tetap semangat ya teman-teman!